Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Bobi di pembelajaran dari rumah. Hari ini kita masih mempelajari tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran ke-6. Ya, anak-anak semuanya, kita lanjutkan. Perhatikan ya, ayo membaca. Perhatikan percakapan antara ibu dan anak di bawah ini. Perhatikan. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Ya, lalu Beni menjawab, pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Ya, benar. Jadi, menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Ya, apa manfaat aturannya? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur, Bu. Ya, benar sekali, Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Ya. Aturan akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Ya. Sekarang perhatikan dari keempat gambar yang ada di layar anak-anak ini nanti, manakah sikap yang mematuhi aturan dan sikap manakah yang tidak mematuhi aturan. Yuk, sekarang ada 4 gambar akan Pak Bobi tampilkan ya di layar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Perhatikan di gambar pertama, Pak Bobi tunjukkan di sini ada anak sedang bersepeda. Kira-kira sesuai gambar yang anak-anak lihat, di situ bersepedanya sesuai aturan apa tidak? Apakah bersepedanya pelan ataukah terlalu kencang? Di situ sudah bisa dilihat ya bahwa ini mematuhi aturan ya, bersepeda dengan benar ya. Lalu untuk berikutnya ya, membuang sampah sembarangan itu contoh sikap yang tidak mematuhi aturan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, ingat ya anak-anak ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya karena akan menimbulkan bau. Selain itu juga akan banyak lalat berterbangan di mana-mana jika kita membuang sampah sembarangan. Lalu berikutnya, membantu ibu memasak yaitu mematuhi aturan. Ya, kita di rumah selain membantu ibu memasak untuk anak-anak perempuan ya, untuk anak laki-laki juga harus ikut membantu, misalnya menyapu lantai, ikut mengepel, itu juga bisa dikerjakan oleh anak laki-laki ya. Kalau memasak, anak laki-laki membantu apa? Ya, apa yang diminta ibu. Umpamanya diminta untuk mengambilkan pisau, diminta untuk mengambilkan sendok. Nah, seperti itu sudah termasuk dalam membantu orang tua, dan itu juga salah satu contoh dalam mematuhi aturan di rumah. Dan gambar yang terakhir, anak-anak semuanya, itu di situ merapikan tempat tidur. Ya, merapikan tempat tidur yaitu mematuhi aturan. Ya. Dari keempat gambar ini anak-anak sudah bisa melihat dan anak-anak juga sudah bisa mengetahui bahwa mana yang sesuai dengan aturan atau mematuhi aturan dan mana yang tidak mematuhi aturan. Jadi anak-anak sekarang sudah tahu ya apa sikap atau kegiatan yang sesuai aturan itu dan apa kegiatan atau sikap yang tidak sesuai aturan itu. Ya, kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Ya, ayo mengamati. Perhatikan contoh berikut ini. Beni diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi.
Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Papa ulangi lagi ya. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus ya. Dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Lalu pertanyaannya, berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Ya, cara mengerjakannya atau penyelesaiannya yaitu banyak dusnya ada berapa dulu? Ada 3. Lalu setiap dus berisi berapa buku tadi? Berisi 8 buku. Lalu banyak buku yang dirapikan Benny adalah dengan cara 3 dikali berapa? 8. Ya, 3 dikali 8 berapa hasilnya anak-anak? 24. Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku. Ya, mudah sekali ya. Berdasarkan dari soal cerita ini, anak-anak sudah bisa mengerjakan bagaimana menyelesaikan dari soal cerita ini. Dan Pak Bobi ada tugas untuk anak-anak semuanya, yaitu ada 4 soal ya. Silakan dilihat di layar, ada 4 soal. Nomor 1, Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Ini soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, di atas meja terdapat 6 keranjang buah. Setiap keranjang berisi 4 buah apel. Pertanyaannya, berapa banyak apel seluruhnya? Nomor 3, ibu membeli 4 kotak kue. Setiap kotak berisi 8 kue. Pertanyaannya, berapa banyak kue yang dibeli ibu? Dan untuk nomor 4, di atas rak ada 3 kotak pensil ya. Ada 3 kotak pensil. Setiap kotak berisi 7 pensil. Pertanyaannya, berapa banyak pensil semuanya ya? Anak-anak, dari keempat soal ini semuanya adalah soal cerita dan pertanyaannya semua sama, diminta untuk mencari berapa banyaknya ya, berapa banyaknya. Berarti nanti cara mengerjakannya sesuai contoh yang sudah diberikan Pak Bobi tadi di awal. Dan jika anak-anak masih kesulitan atau bingung ataupun belum paham, nanti bisa diulangi lagi videonya ya. Anak-anak bisa mengulangi. Kalau masih bingung lagi, bisa ditanyakan di grup kita ya. Seperti itu. Dan dari keempat soal ini, harap anak-anak mengerjakannya sendiri. Ingat, harus ditulis sendiri, tidak boleh dituliskan oleh orang tua, kakak, ataupun siapapun. Jadi ditulis sendiri ya anak-anak. Materi untuk pembelajaran 6 ini sudah selesai dan Pak Bobi ucapkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Pak Bobi, selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan pakai sabun, jika keluar rumah harus pakai masker. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.